Shalom, damai di hati. Jumpa perdana bersama dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Saat ini kita ada dalam program Power in the Gospel, dan saya akan mengabarkan Injil tentang kuasa pengharapan. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus ada kuasa di dalam Injil. Amin. Firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat 19 dan 20 tertulis begini. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudaraku yang diberkati di dalam Yesus Kristus, sebagai orang percaya, tentu kita tidak asing lagi dengan kata pengharapan. Dalam pembacaan kita saat ini, pengharapan diibaratkan sebagai sau yang kuat dan aman. Saudara tentu tahu apa itu sau. Sau kata lainnya adalah jangkar. Itu adalah alat berkait dan berat terbuat dari besi yang digunakan untuk menahan perahu atau kapal supaya tidak terbawa arus lautan atau bisa berhenti. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sau atau jangkar adalah alat yang sangat kecil jika dibandingkan dengan perahu atau kapal yang sangat besar. Tapi ia bisa menahan perahu dan kapal itu untuk tidak terbawa arus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita memiliki pengharapan di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, di mana iman kita kepada Yesus menjadi tempat kita berpaut atau bertahan untuk tidak terbawa oleh arus duniawi sampai kita mendapatkan keselamatan atau hidup kekal di sorga yang baka. Mengapa bisa? Saudara-saudara, kita tahu bersama dalam perjanjian lama ada yang dinamakan kemah suci. Itu adalah dalam bahasa Ibrani, berbahasa Ibrani yang berarti miskan atau tempat tinggal Allah, dan terbagi menjadi 3 tempat: pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Di ruang maha kudus inilah hanya boleh dimasuki oleh imam besar, dan imam besar yang memasuki ruang maha kudus, dia diikat salah satu kakinya, sehingga ketika kalau tiba-tiba dia meninggal, maka orang akan menarik tubuhnya keluar karena tidak ada orang lain selain imam besar yang bisa memasuki ruang maha kudus. Saudara-saudara, dalam perenungan ini dikatakan bahwa Yesus Kristus menjadi perintis sebagai korban sempurna, di mana darahnya yang kudus telah menjadi penghapus dosa bagi setiap pengikutnya, dan itu dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Tidak seperti peraturan perjanjian lama, di mana imam besar memasuki ruang maha kudus hanya 1 tahun 1 kali, dan itu pun dia harus memohon pengampunan dosa bagi dirinya dengan mengorbankan korban bakaran dengan ada darah yang tertumpah. Tetapi Yesus, darahnya yang suci, tanpa cacat celah, hanya sekali dikorbankan, menjadi korban yang sempurna, dan dia menjadi perintis, di mana dia menurut peraturan Melkisedek memasuki ruang maha kudus sekali untuk selamanya. Saudaraku, Yesus Kristus telah membukakan jalan bagi kita
untuk sampai kepada ruang Maha Kudus yang bukan ciptaan atau buatan tangan manusia seperti ruang Maha Kudus, kemah suci di Perjanjian Lama. Tapi Dia akan membawa pengikutnya sampai ke ruang Maha Kudus, yaitu sorga yang baka. Karena itu kita yang beriman kepadanya harus terus berpengharapan. Berharaplah kepada Yesus Kristus. Dialah imam besar kita, korban sempurna, jalan kebenaran dan hidup. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini, saya tahu di luar sana ada begitu banyak orang yang mendapatkan masalah dalam kehidupan. Masalah karena pekerjaan, masalah ekonomi, sosial, bahkan pun secara psikis atau mental. Tetapi mari saya mengajak lewat pemberitaan Injil ini, berharaplah kepada Yesus Kristus, pengharapan yang menjamin hari depan saudara. Pengharapan adalah kekuatan ibarat sawi yang kecil. Dengan pengharapan bisa membawa saudara menikmati hari depan yang lebih baik. Pengharapan akan mencegah supaya orang tidak bunuh diri dalam pergumulan dan masalah hidup. Pengharapan akan membuat orang bangun dari tidur dan bekerja dengan semangat. Pengharapan akan membuat orang memiliki semangat hidup baru. Dan pengharapan akan timbul dari kesediaan mendengarkan firman. Karena itu saudara-saudara, berharaplah kepada Yesus Kristus. Pengharapan akan mengalahkan rasa takut akan kematian sekalipun. Karena dengan berharap kepada Yesus Kristus, setelah kematian, kita akan menikmati kehidupan bersama dengan Allah di dalam sorga yang baka. Karena itu, berharaplah kepada Yesus, Dialah pengharapan kita untuk selamanya. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.